Hai Gen People, hari ini aku dapat kesempatan untuk ngobrol dan berbincang-bincang dengan Wamendes PDTT Pak Budi Aris Setiadi. Ini ada di kantor Kementerian Desa PDTT. Dan nantinya akan ngobrolin soal kondisi desa saat ini pasca pandemi seperti apa, pemulihan ekonomi, serta digitalisasi desa dan juga desa wisata. Ikuti terus ya. Jadi gini, pemulihan ekonomi pasca pandemi ini sangat terasa di desa-desa. Apalagi pasca mudik lebaran kemarin, kan kelihatan ekonominya terasa. Bahwa ada pergerakan ekonomi yang signifikan di masyarakat pedesaan, terutama di desa-desa di 3T. Jadi ekonomi bergerak, masyarakat juga bergairah pasca pandemi, dan kita semua berdoa mengharapkan Indonesia segera keluar dari pandemi menuju endemi, begitu loh. Karena suasana atau kondisi endemi ini kan membuat ekonomi semuanya kembali bergairah, kembali bergerak gitu loh. Tapi kemarin kan sempat lesu gitu ya Pak? Loh ya 2 tahun itu pastilah semuanya. Walaupun sektor pertanian menurut data BPS kan termasuk yang tumbuh positif gitu. Nah desa kan pertanian gitu. Ya memang waktu pandemi itu kan yang paling terpukul kota. Desa bukan nggak terpukul, tapi jauh lebih terpukul kota dibanding desa. Karena basis ekonomi desa kan masih pertanian, sebagian besar masih pertanian. Sehingga daya tahan desa terhadap goncangan ekonomi jauh lebih kuat gitu dibanding kota. Kota kan industri demand-nya menurun, sehingga juga akan mempengaruhi kan banyak PHK dan sebagainya. Gini loh, konsentrasi desa ini kan ada 5 sebenarnya. Yang pertama mengatasi kemiskinan ekstrim, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga stunting, yang keempat adalah ekonomi desa, BUMDes dan BUMDesma, dan yang kelima adalah desa digital. Jadi 5 prioritas nasional ini kan harus diterjemahkan, dieksekusi oleh desa secara komprehensif gitu. Nah, kemiskinan ekstrim, kemiskinan masih banyak di desa-desa, bukan nggak banyak. Angka statistik kita kan dari sekitar 9, berapa persen angka kemiskinan nasional, kan desa masih menyumbang sekitar 14%, kota 3%, gitu loh. Dari kemiskinan nasional, artinya desa masih banyak yang miskin dan tertinggal. Karena kan tadi 14% begitu ya. Nah itu berarti kalau mau ditargetkan di tahun ini ada ya, Presiden kan terus menargetkan kemiskinan ekstrim menurun, dan prioritas desa ini seperti yang Pak Presiden sampaikan, fokusnya pada juga ketahanan pangan. Karena desa ini kan basis produksi pertanian. Ada 86% desa di Indonesia ini basis ekonominya pertanian. Sehingga konsentrasi atau fokus desa dalam ketahanan pangan ini menjadi penting gitu loh. Itu yang akan menjadi fokus. Akan menjadi fokus gitu loh. Karena desa-desa ini baik luasannya, masyarakatnya dan sebagainya kan harus didorong untuk menghasilkan produk-produk pertanian dalam menopang ketahanan pangan dan juga meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri, begitu loh. Tadi saya dengar ada desa digital. Iya. Nah itu juga salah satu yang digenjot gitu Pak. Itu loh gini loh, digitalisasi ini kan keniscayaan. Digitalisasi ini kan keniscayaan. Nah kita juga mengharapkan agar digitalisasi ini tidak membuat masyarakat desa tertinggal dalam digitalisasi. Desa atau masyarakat desa harus masuk dalam ekosistem digital itu, gitu. Nah caranya apa? Supaya, karena digitalisasi ini kan maknanya banyak, dia bisa e-government, e-commerce, e-learning, e-healthy dan sebagainya. Nah ini desa dengan segala potensinya harus masuk, harus aktif dalam perkembangan digitalisasi ini. Kan digitalisasi ekonomi ini kan gerakan keniscayaan sejarah, kejayaan gerak masyarakat. Begitu. Tapi kalau misalkan bicara soal digitalisasi desa gitu Pak, rasanya kayak agak susah nggak sih Pak untuk masuk ke sana? Oh enggak juga, masyarakat desa itu mau intervensi. Jadi gini loh, pengalaman saya hampir 2 tahun ini untuk melakukan intervensi atau pendampingan terhadap desa digital itu, yang pertama harus disentuh adalah e-government-nya. Jadi banyak desa sudah menerapkan e-government. Misalnya soal pendataan penduduk, potensi desa,
terus juga surat keterangan, begitu loh. Iya. Yang diperlukan oleh masyarakat desa gitu loh. Jadi banyak desa yang sudah melakukan itu, gitu loh. Kan orang masih berpikir bahwa kalau di desa internet segala macam orang-orang di Gini, data tahun 2020 kemarin memang masih ada sekitar 14.000 desa yang belum memiliki akses ke internet. Atau, iya. Itu bisa dipahami karena desa-desa itu memang kondisinya sangat khusus ya. Saya sebut sangat khusus karena ekstrim luas. Luasnya satu desa 20.000 hektar, sebagian besar di Papua dan Indonesia Timur gitu. Sehingga memang perlu pendekatan khusus lah. Berarti ini PR besarnya dari sini. Itu PR besar, dan Kominfo Pak Joni Plate sudah juga mengeksekusi percepatan pembangunan infrastruktur digital. Jadi diharapkan di tahun 2002 ini, akhir tahun ini, mudah-mudahan seluruh desa di Indonesia bisa memiliki akses ke internet, gitu loh. Nah, dana desa ini kan membantu desa digital adalah bagaimana menyiapkan soft skill-nya, gitu loh, SDM-nya. Nah, infrastrukturnya urusan Kominfo lah. Yes. Nah, tetapi kan soft skill-nya, human capital-nya, kan mesti Kementerian Desa juga harus pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat desa, gitu, supaya nggak gagap digital kan. Iya, itu sebenarnya kan agak cukup jadi PR ya, jadi gitu pekerjaan rumah tapi kan digitalisasi ini sesuatu yang niscaya dalam peradaban manusia. Seluruh dunia pasti arahnya ke digitalisasi. Iya, sih. Ya, memang desa wisata ini potensinya luar biasa. Pemerintah pusat sudah mencanangkan 5 kawasan super prioritas nasional. Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Nah, kita sebagai Kementerian Desa punya tanggung jawab untuk memperkuat desa-desanya. Misalnya di Borobudur kawasan Borobudur ada 20 desa nih. Di kawasan Borobudur kan harus kita berdayakan, kita support supaya desa-desa ini bisa bergerak. Karena jangan sampai pariwisata ini cuma menjadikan warga desa atau masyarakat atau warga di sekitar objek-objek wisata itu sebagai penonton. Dia harus berperan aktif dalam pengembangan wisata. Contoh Bali lah. Bali kan semua masyarakatnya terlibat dalam proses pariwisata di sana, sehingga masyarakat nggak sekedar jadi penonton gitu. Itulah concern kita, melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata, khususnya desa-desa wisata itu. Khususnya desa wisata itu ya Pak ya? Iya. Makanya kalau misalkan bicara desa wisata kan sekarang kalau misalkan kita ke daerah mana itu pasti ada desa wisatanya. Oh, bagus-bagus kok, banyak kreatif-kreatif, anak-anak mudanya kreatif. Hampir seluruh desa di Indonesia memanfaatkan potensi alam dan budaya yang dimilikinya untuk mengembangkan desa wisata. Seperti kemarin saya ke Cirebon kan, ke Kecamatan Gegesik, itu ada beberapa desa, mereka desa wisata budaya. Dengan tari topengnya, dan luar biasa sekali gitu loh. Jadi ada gedung keseniannya, semua desanya penarinya aja bagus-bagus, tari topeng tuh. Iya. Jadi setiap destinasi nggak hanya kan, biasanya kan. Ya kan pariwisata kan selain ke budaya, kuliner, alam begitu. Jadi komponennya kan harus lengkap. Selain tentu saja people itu sendiri, masyarakat itu sendiri, gitu loh. Iya. Makanya dibikin ekosistemnya gitu. Iya, dibikin ekosistemnya sehingga bisa menarik wisatawan untuk hadir. Kita berkolaborasi dengan semua pihak, karena membangun desa kan nggak bisa sendiri. Iya. Bukan tugas kementerian lembaga seperti Kementerian Desa aja, banyak kementerian lembaga juga punya irisan, punya cross section untuk membangun desa di seluruh Indonesia. Misalnya dengan perhubungan, PUPR, pariwisata, Webkarekraf, pertanian dan sebagainya gitu loh. Dan kita terus berkomunikasi dengan banyak pihak soal ini, termasuk juga bagaimana persoalan-persoalan di desa itu bisa kita cepat selesaikan gitu loh. Berarti fokusnya yang tadi itu ya 5 prioritas. Ya itu 5 prioritas nasional kan. Prioritas nasional kan tadi yang saya sebutin tadi itu, kemiskinan ekstrim, stunting, ketahanan pangan, ekonomi desa dalam hal ini BUMDes, dan yang terakhir yang kelima itu desa digital. Itu sesuai dengan janji Presiden
dan program prioritas nasional begitu. Oke. Dan bagaimana kita menerjemahkan itu di desa-desa. Berarti optimis tahun ini juga Ya kita terus akan bergerak lah. terus bergerak. Gini loh, saya yakin pasca pandemi COVID-19 ini desa yang paling cepat pulih. Karena pasti paling cepat pulih desa dong. Karena desa basis ekonominya adalah pertanian. Yes. Nah pertanian ini kan dengan produktivitas yang tinggi, dia dengan sendirinya akan mengangkat ekonomi masyarakat. Kemarin di Cirebon saya dapat laporan, itu tukang somai pasar malam festival di Gegesik, itu namanya kecamatannya Gegesik itu bisa ada satu tukang somai bisa sehari pendapatannya 5 juta tuh, dari jualan acara itu luar biasa gitu. Jadi itu menggerakkan ekonomi masyarakat lah, UMKM, ekonomi masyarakat gitu. Sehingga ini kondisi ini tentu saja membuat harapan, membuat gairah ekonomi dari seluruh warga masyarakat, khususnya warga desa untuk bergerak begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak.